Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faru BMI Construction Channel yang membahas tentang informasi buruh migran di Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Baik gengku, di vlog saya kali ini, di video saya ini, saya ingin mengupdate satu SOP baru di Batam Center untuk teman-teman semuanya, geng-gengku semuanya yang berencana ingin pulang kampung, balik cuti atau balik rekalibrasi, yang berencana transit di Batam. Semoga video ini bermanfaat dan update info SOP tentang COVID-19 ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetapi saya tidak lupa untuk mengingatkan geng-gengku semuanya yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukung kami lewat like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, geng. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan buruh migran Indonesia. Baik gengku, saya ingin mengupdate tentang SOP baru berkaitan dengan penanganan COVID-19 khususnya di Batam Center. Untuk teman-teman semuanya yang berniat balik kampung, transit lewat Batam, pastikan tonton terus sampai habis, jangan skip video ini. Dan say kepada teman-teman kita semuanya yang berencana transit melalui Batam Center, kemudian melanjutkan ke Hang Nadiem International Airport. Baik, yang peraturan ini per tanggal 17 Januari. Bahwasanya setelah kemarin pernah diupdate tentang SOP baru tentang persyaratan baru harus PCR tes ulang di Batam Center untuk teman-teman TKI yang baru masuk di Batam Center melalui pelabuhan feri terminal Batam Center, sama ada meskipun dia ada PCR tes dari negara Malaysia, harus di PCR tes ulang di Batam Center dan durasinya adalah 3 hari. Jadi perlu saya ulangi lagi. Jadi yang kemarin dengan hari ini nanti akan ada kesinambungan tentang informasi ini, tentang SOP baru ini. Saya ulangi dari kemarin. Jadi agar geng-gengku semuanya lolos di Pelabuhan Malaysia harus mempunyai PCR test yang tidak melebihi dari 3 hari. Kemudian sesampai di Batam Center nanti wajib di PCR ulang. Sekali lagi, sampai Batam Center wajib di PCR ulang. Dan PCR test yang kita buat dari Malaysia ini sudah nggak berlaku di Batam Center. Jadi setelah PCR test ulang itu gratis, dan kemudian menunggu hasil result atau hasil lab dari tes PCR kita selama 3 hari. Ada 2 pilihan, geng. Yang pertama adalah karantina mandiri kalau ada saudaranya yang berKTP Batam. Yang kedua adalah karantina yang dipilih tempatnya oleh Dinas Kesehatan Batam. Oke, setelah itu ada update lagi tentang SOP baru. Yang ini poin pentingnya. Setelah kita sudah mendapatkan result PCR test dari Batam Center, apabila kita akan melanjutkan lagi penerbangan melalui Hang Nadiem ke tujuan daerah masing-masing. Jadi PCR test yang dari Hang Nadiem itu berlaku tidak lebih dari 3 hari juga. Jadi intinya gini, geng. Perlu saya garis bawahi, setelah kita sudah mendapatkan PCR test, contoh pagi kita mendapatkan PCR test dari Batam Center, petang atau hari itu juga kita harus melanjutkan penerbangan di Hang Nadiem ke tempat masing-masing. Jadi saya ulangi, setelah tiba kita sampai di Batam Center akan dibuat PCR test ulang. Oke. Dan PCR test ulang itu akan dapat result selama 3 hari. Kemudian, apabila pagi kita sudah mendapatkan result, hari itu juga kita harus booking tiket melanjutkan penerbangan ke
tempat masing-masing. Dan kalau tidak, kita harus menunggu 1 malam lagi. Di situ kita harus membuat antigen test lagi kalau akan keluar di Batam. Jadi intinya gitu, guys. Kita sudah mendapatkan PCR test report. Hari itu juga kita harus melanjutkan lagi penerbangan. Kalau kita nunggu hari kedua atau esoknya, baru kita akan melanjutkan penerbangan di Hang Nadim, maka akan ditolak. PCR test kita yang dari Batam Center yang gratis itu tidak berlaku lagi di Hang Nadim kalau sudah lebih dari 3 hari. Jadi intinya, saya ulangi lagi, pagi kita mendapatkan report dari PCR test di Batam Center. Hari itu juga kita harus mendapatkan penerbangan ke tempat masing-masing. Jadi itu intinya gitu, guys. Informasi ini saya update untuk teman-teman semuanya. Meskipun kabar ini kurang baik, tetapi ini pesan dan harus saya sampaikan ke teman-teman semuanya agar nanti bisa planning lebih awal, merencanakan tentang proses kepulangan ini. Memang susah, gitu. Saya pun paham, memang susah. Tapi apa boleh buat, ini SOP yang diterapkan oleh pemerintah kita dan kerajaan Malaysia. Mau nggak mau kita harus ikuti. Karena ini adalah wujud kita memerangi wabak COVID-19. Kalau ada pertanyaan, yang gagal gimana, Kang? Kalau yang gagal, contohnya, kita bermalam lagi. Setelah kita mendapatkan PCR test report dari Batam Center, apabila kita bermalam lagi, kemudian melanjutkan penerbangan hari kedua, maka di situ kita harus diwajibkan untuk buat antigen. Cukup dengan antigen, kita sudah sampai di tempat masing-masing. Antigen harganya berapa? Antigen ini biaya sendiri dan harus buat sendiri tanpa harus pemerintah Batam yang menyediakan. Untuk keluar di Batam yang sudah expired tadi, saya cerita tadi. Untuk antigen test ini 275.000. Jadi untuk keluar di Batam, kita nggak usah PCR lagi, cukup antigen test. Dan di mana boleh buat antigen? Dulu di Batam, dulu di Hang Nadim International Airport, di depan ada satu counter untuk buat antigen. Sekarang nggak ada. Jadi nanti akan diarahkan atau geng-geng semuanya langsung bisa ke rumah sakit Bayangkara di Batam untuk buat antigen test. Ada banyak tempat sih untuk buat antigen test. Tapi nanti akan direkomendasikan oleh pihak Nadim untuk pergi ke rumah sakit Bayangkara Batam. Itu untuk PCR test yang lebih dari 3 hari. Jadi saya ulangi stepnya dari awal, geng. Waktu kita keluar dari Malaysia, ini menggunakan PCR test yang tidak melebihi dari 3 hari. Setelah tiba di Batam Center, maka akan di swab ulang, di PCR test ulang, dan itu biayanya gratis, tetapi harus nunggu 3 hari. Setelah dapat PCR test report, hari itu juga kita harus melanjutkan flight ke daerah masing-masing. Kalau menunggu hari kedua, maka tidak lepas lagi, harus membuat antigen test. Cukup dengan antigen test. Kalau PCR test, confirm boleh. Tapi untuk keluar di Hang Nadim, cukup dengan antigen test dan harganya 275. Dan itu biaya sendiri, geng. Jadi, perlu saya update informasi ini meskipun kabar kurang baik, agar teman-teman semuanya yang berencana balik agar mempersiapkan diri dan bekali pengetahuan yang cukup, agar di situ kita bisa rencanakan untuk mengatur biaya tambahan kita. Dan sekali lagi, untuk teman-teman semuanya yang tidak ada saudara di Batam, ber-KTP Batam, maka nanti akan dikarantina. Tentu saja itu biayanya mahal, karena dihitung per hari, per tanggal kita masuk. Ada satu tip lagi, geng. Coba hindari untuk teman-teman semuanya yang balik melewati hari Minggu. Contohnya gini, kita keluar dari Malaysia hari Sabtu. Oke. Setelah sampai di Batam Center, itu pastinya Sabtu sore. Dan esoknya hari Minggu. Nah, di situ kita sudah hilang 1 hari. Hari Isnin baru akan diproses.
Hari Selasa, hari Rabu, PCR test kita, PCR report kita yang di Batam Center baru keluar. Jadi, kalau kita melanjutkan lagi, penerbangan di Hang Nadim confirm tidak boleh, karena sudah 4 hari. Jadi, untuk teman-teman semuanya yang berencana balik dengan SOP baru ini per tanggal 17 Januari, saya mohon jangan balik melewati hari Minggu. Kalau balik pas hari Minggu, nggak apa-apa. Tapi coba hindari balik hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Kamis. Begitu, geng. Update informasi dari kami, Faro BMI, semoga bermanfaat. Meskipun info ini kurang enak didengar, kurang memihak untuk teman-teman DKI, tapi apa boleh buat. Informasi ini saya harus tetap sampaikan ke teman-teman semuanya agar nanti lebih waspada, lebih bisa untuk mengatur kepulangannya. Pastikan update terus info dari kami, channel Faro BMI, tentu saja di pintu keluar ujung selatan Semenanjung. Yang berencana mau balik lewat Batam, transit ke Batam, pastikan stay tune terus dengan channel ini, dan kami akan mengupdate terus tentang info SOP terbaru di ujung selatan Semenanjung sampai ke Batam. Demikian info ini saya update, geng. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak lupa untuk mengingatkan geng-gengku semuanya yang baru menemukan channel ini, tolong dukungan subscribe-nya, geng. Like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, geng. Karena subscribe geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang info BMI, sharing tentang kehidupan TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Thanks for watching. See you in the next vlog. Saya Faro BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.